orang yang lahir baru pasti mengasihi keluarganya. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini Tuhan, Engkau boleh Bapak mengizinkan kami untuk beribadah kembali. Meskipun masih via virtual Tuhan, tapi kami percaya Bapak, Engkau terus menyertai kami dan Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Bapak, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar dari awal, pertengahan hingga akhir semua boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan biar kami Bapa boleh mengalami Engkau dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nothing is impossible.
bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selama
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita sudah berada di minggu pertama di bulan Agustus ini. Dan di minggu pertama ini saya ingin berbicara tentang satu tema, yaitu rahasia kekekalan. Untuk itu kita akan membaca Alkitab dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-33 dan Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu tidak ada henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Engkau terus menjaga dan memelihara kami sampai pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, lengkapilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Supaya jalan kami adalah jalan yang menuju kepada kekekalan, seperti yang Kristus kehendaki. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah urapan Roh Kudus-Mu saja yang memberi kami pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, mari kita baca bersama-sama Ulangan pasal 5 ayat 33 dan Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di Ulangan pasal 5 ayat 33 tadi diawali dengan satu kata, segenap jalan. Kalau dalam bahasa Ibraninya dikatakan bechol haderech. Nah kata haderech dalam bahasa Ibrani ini sebetulnya biasanya digunakan untuk menyatakan satu petunjuk dalam bertindak dan berperilaku. Jadi ini bicara tentang pembentukan karakter, berbicara tentang karakter building. Kalau kita baca di Mazmur pasal 1 ayat 6, di sana ada istilah jalan orang benar, ada kata derech juga di sana. Kemudian di Kejadian 18 ayat 19 ada jalan Tuhan. Jadi jalan itu selalu berbicara tentang petunjuk, semacam rambu-rambu di dalam kehidupan manusia. Karena hidup kita ini kan sebetulnya adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Dan kalau kita berbicara tentang perjalanan berarti perlu kita tahu jalan itu seperti apa. Kalau saya ingin jalan-jalan dari Tamrin menuju ke Blok M, kita harus tahu rutenya mau kemana saja. Kita harus bisa memetakan di mana daerah yang macet, di mana kira-kira jalur alternatifnya. Dengan demikian, ketika kita melakukan perjalanan, maka kita dapat melakukan perjalanan yang menyenangkan, yang tidak ada bersungut-sungutnya karena terjebak macet, nggak ada rasa bosan karena perjalanan terlalu jauh, nggak ada ketidakpastian karena kita tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Jadi derech itu, jalan itu penting di dalam kehidupan kita. Kita harus tentukan jalan kita mau kemana, arah kita mau kemana. Nah karena itulah dikatakan segenap jalan yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika berbicara tentang jalan yang diperintahkan Tuhan, ini berarti seperti Tuhan itu sudah menunjukkan ini loh jalan kita. Ini loh jalan yang harus kita tempuh.
Nah, menariknya kata yang diperintahkan di situ dalam bahasa Ibraninya dikatakan asher tsiwa. Asher tsiwa, dari kata tsiwa inilah muncul istilah mitzwa. Mitzwa ini adalah hukum atau perintah yang ada di dalam tradisi Yudaisme atau tradisi orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita membaca tentang mitzwa ini, di dalam tradisi pemikiran orang Yahudi ada 613 mitzvot. Mitzvot ini adalah bentuk jamak dari kata mitzwa tadi. Yang kalau kita bagi lagi ada dua, ada 365 perintah dan ada 248 larangan. Kalau kita perhatikan 365 ini adalah jumlah hari dalam setahun. Berarti ada setidaknya setiap hari ada satu perintah yang kita hafal. Dan bayangkan dalam satu tahun baru kita selesai menghafal perintah-perintah itu. 365 perintah. Belum lagi 248 larangan. Larangan itu biasanya diawali dengan kalimat jangan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu masuk dalam kategori larangan. Kalau perintah itu misalnya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu dan sebagainya. Jadi ada 365 ditambah 248, 613 mitzvot, 613 perintah. Dan di sini ayat Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, segenap jalan itu sama dengan segenap mitzvot. Semua perintah itu harus kita jalankan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan di dalam Ulangan 5 ayat 33 tadi. Karena jumlahnya yang banyak, bayangkan 613 mitzvot, 613 perintah plus larangan. Itu membingungkan, apalagi buat anak-anak muda, buat kita ini tentu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Jangankan 613, 10 perintah saja. Kalau kita hafal dan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, rasanya kok sulit banget. Orang tua bikin aturan aja di rumah, katakanlah 5 aturan saja. Itu rasanya kita kewalahan untuk menjalankan semuanya itu. Apalagi jiwa muda. Jiwa muda itu kan penuh dengan kebebasan. Pengennya sesuatu yang gak perlu diatur-atur. Apalagi generasi-generasi sekarang. Baik itu generasi milenial, generasi net. Belum lagi sekarang sudah ada generasi alfa. Generasi-generasi yang maunya hidup itu menjadi diri sendiri. Gak pengen ngikutin orang lain. Gak pengen menjadi orang lain. Karena memang dari kecil kita sudah dikasih nasihat, be yourself, jadilah dirimu, jangan menjadi orang lain. Meskipun kadang-kadang saya agak rancu juga ketika melihat ada orang berkata, gak usah kita ikut-ikutan, jadilah dirimu sendiri. Lalu apa buktinya? Apa ukurannya bahwa kita telah menjadi diri kita sendiri? Ya misalkan, ya kita bebas untuk berkata apa saja. Makanya jangan heran kalau misalnya ada yang suka main game-game online atau game-game di handphone, kayak PUBG, Free Fire, apalagi Mobile Legend. Nah, ketika anak-anak muda bermain game ini, biasanya kata-kata yang keluar itu kan kata-kata yang kasar. Karena saya juga sering bermain beberapa game ini, dan saya sering menjumpai bahwa di sana banyak sekali orang yang ngomongnya itu toksik banget. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang kalau di zaman dulu kata-kata seperti itu kayaknya nggak layak untuk diucapkan. Tapi kenapa muncul fenomena seperti itu? Saya tanya beberapa anak muda, kenapa sih ngomongnya harus begitu? Nama-nama binatang disebutkan. Kenapa harus seperti itu? Kemudian mereka berkata, ya kan kami anak muda. Dan anak muda itu bebas untuk berkata apa-apa. Kita harus menjadi diri kami sendiri, katanya seperti itu. Lah menjadi diri sendiri, tapi kok malah jadi ikut-ikutan dengan orang lain. Itu berarti tidak menjadi diri sendiri, tapi justru kita menjadi orang lain. Kita ikut-ikutan tren, menjadi sesuai dengan zaman supaya kita dianggap ikut tren, ikut zaman. Itu sebetulnya artinya kita sedang tidak menjadi diri kita sendiri, tapi justru kita larut dalam zaman ini, larut dengan dunia kata Alkitab. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda Kristen? Apakah kita selama ini hanya karena alasan gak pengen ngikutin zaman, gak pengen terlalu banyak diatur, lalu kita merasa diri kita bebas, tapi pada saat kita merasa diri kita bebas, pada saat kita merasa bahwa saya menjadi diri saya sendiri, ternyata sebenarnya kita terjebak mengikuti arus dunia, kita terjebak mengikuti tren yang ada. Jadi sebenarnya kita sedang tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, karena itu lebih baik kita menentukan pilihan yang sesuai dengan Alkitab saja. Karena identitas kekristenan kita. Alkitab mau bilang apa? Jangan sampai kita karena hanya alasan tidak mau terlalu banyak diatur, lalu kemudian kita menjadi anti dengan aturan.
hanya karena kita mau kebebasan, lalu kita kemudian menentang segala aturan. Justru di dunia ini tidak ada yang namanya kebebasan, yang ada adalah pilihan. Lo mau pilih apa? Mau jadi baik atau mau jadi jahat? Udah dua pilihan itu saja. Gak ada kita berada di arena abu-abu, kadang baik, kadang jahat. Kalau mau jadi baik ya baik, kalau mau jadi jahat ya jahat. Itu saja pilihannya. Dan ada konsekuensinya karena Tuhan sendiri berfirman, lihat aku menghadapkan engkau pada berkat dan kutuk. Terserah kita mau pilih yang mana. Tuhan kasih kita kebebasan kok untuk memilih menjadi yang mana. Tapi pilihlah berkat kata Tuhan. Maka engkau akan memperoleh hidup. Karena kalau kita mengikuti hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, justru kita mengkhianati diri kita sendiri. Mengkhianati identitas kekristenan kita. Nah karena itu ada satu momen ketika seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bayangkan ini seorang anak muda yang kaya. Ini adalah mimpi kita bersama ya, muda kaya raya. Tapi dia menemukan ada kekosongan dalam hidupnya. Oke, dia punya banyak harta. Oke lah dia boleh dibilang sebagai sultan di daerahnya. Tapi ada yang miss dalam hidupnya, ada yang hilang dalam hidupnya, hidup yang kekal. Karena banyak sekali orang sekarang berusaha untuk bagaimana supaya dia awet muda. Bahkan berbagai teknologi, berbagai temuan-temuan telah dilakukan supaya seseorang itu bisa memperoleh hidup yang lebih panjang. Bahkan sekarang di Rusia ada seorang yang kaya raya menyewa beberapa ahli untuk mereka menemukan bagaimana mentransfer otak manusia ini ke dalam robot supaya bisa diawetkan. Artinya supaya dia tidak mati. Apa tujuan dari semuanya itu? Tujuannya adalah supaya hidupnya bisa lebih lama. Nah, tapi anak muda ini datang kepada Yesus dan dia berkata, gue harus ngapain supaya gue memperoleh hidup yang kekal? Bahkan di ayat 20 ketika dia berbicara tentang mitzvah, tentang aturan-aturan, tentang hukum-hukum, tentang perintah-perintah. Dia bilang ayat 20 semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Tetap ada yang kurang dalam hidupnya. Artinya dia sudah ngikutin semua aturan keagamaan, tapi kok rasa-rasanya masih ada yang kurang. Nah maka kita perhatikanlah bahwa Taurat itu, kalau kita bicara mitzvah itu kan berarti berbicara Taurat. Ulangan 5 ayat 33. Kalau kita menuruti hukum Taurat, maka kita akan memperoleh hidup, kita akan makmur, ya, karena di situ dikatakan akan memperoleh tof dalam bahasa Ibrani, kebaikan. Kebaikan di situ berbicara tentang kemakmuran. Lalu kemudian dikatakan akan memperoleh umur panjang. Nah, hidup kemakmuran dan umur panjang ini kan idaman semua orang di dunia. Tapi ingat, itu semuanya sifatnya hanya temporary, hanya sementara. Selama kita hidup di dunia, ya udah kita hidup, kita makmur, kita umur panjang sudah. Selama kita hidup di dunia, seberapa panjang sih umurnya kita? Umur 60, umur 70 saja sudah mulai jaga diri, jaga kesehatan, makan makanan itu sudah mulai terkontrol dan sebagainya. Kita nggak bisa sebebas kita muda lagi, dan pada saat itulah kita mulai mencari Tuhan. Pada saat itulah kita mulai berpikir setelah saya mati apa yang akan terjadi. Ya teman-teman juga barangkali banyak yang sering dapat tawaran asuransi misalnya. Biasanya kan orang kalau nawarin asuransi, orang yang nawarin biasa selalu memulai dengan pertanyaan gimana ya kalau amit-amit ya. Selalu ada kata seperti itu. Kita mengalami kecelakaan atau kita mengalami kematian. Terus apa yang kita tinggalkan untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk istri, suami, untuk anak-anak, atau kalau kita masih muda untuk orang tua kita atau untuk orang-orang yang kita kasihi, apa yang kita tinggalkan? Ya karena dunia selalu bertanya, apa yang kita tinggalkan? Padahal sesungguhnya yang paling penting yang sedang kita cari adalah setelah itu kita mau bagaimana? Maka Taurat kemudian dipertanyakan, apakah dia akan menggiring manusia kepada hidup yang kekal? Karena kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, dari Taurat, dari kitab Musa, sampai dengan kitab para nabi, jarang sekali berbicara tentang hidup yang kekal. Dia lebih banyak mengatur tentang kehidupan di dunia. Bagaimana relasi antar manusia, bagaimana supaya ada damai sejahtera dalam pengertian bahwa dunia ini hidupnya penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Tapi jarang dia mau berbicara tentang hidup yang kekal. Setelah kita di dunia, kita mau bagaimana? Maka Yesus memberi penawaran yang baru kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ayat 21, Yesus berkata begini, jikalau engkau hendak sempurna,
Berarti apa? Tadi Taurat menawarkan kepada kita hidup, kemakmuran, dan umur panjang. Tapi itu belumlah sempurna. Seseorang akan sempurna apabila dia diberkati di dunia dan juga di hari akhir ketika dia mati, dia pun masuk surga. Disitulah kesempurnaan itu. Dia memperoleh hidup yang kekal. Nah, supaya memperoleh kesempurnaan, maka kata Yesus, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Saya buat alurnya seperti ini. Kan tadi Taurat mengatakan di Ulangan 5 ayat 33, dia menggiring mitzwa itu, aturan-aturan itu menggiring manusia pada hidup, pada kemakmuran, dan pada umur panjang. Tapi kemudian Yesus bilang, jual semuanya itu, tinggalkan semuanya itu. Sesuatu yang udah kita usahakan mati-matian, tapi kita harus buang semuanya itu. Ya kalau kita berpikirnya secara duniawi, kita mungkin akan berpikir, ngapain udah capek-capek saya kejar, udah capek-capek saya raih, tapi kemudian kok dibuang begitu saja, kok dibagikan begitu saja. Apakah itu berarti Yesus tidak suka manusia itu hidup? Yesus tidak suka manusia itu makmur. Yesus tidak suka manusia itu umur panjang. Apalagi di situ ada kalimat, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Memang ini bisa kita tafsirkan macam-macam. Ada yang bilang lubang jarum itu sebetulnya adalah nama pintu gerbang yang ada di Yerusalem. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu adalah lubang jarum yang sesungguhnya. Macam-macam lah penafsiran terhadap ayat ini. Saya tidak akan masuk ke sana. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, apakah berarti Yesus mau mengatakan bahwa kalau kita mau ikut Yesus, berarti kita harus tinggalkan semua kemewahan dunia. Artinya kalau kita tadinya kaya, ya udah jadi miskin. Kalau kita tadinya punya segalanya, ya udah jual semuanya. Kalau kita punya mobil, tinggalkan mobil itu. Kalau kita punya pekerjaan, tinggalkan pekerjaan kita. Ikut Yesus saja. Apakah Yesus mengajar seperti itu? Tidak. Yang Yesus ajarkan di situ, kalau kita perhatikan baik-baik kalimat yang diucapkan oleh Yesus, dia berkata bahwa bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya, kata orang-orang miskin di situ kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya, diartikan secara harfiah itu berarti orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Yang Yesus harapkan dari manusia itu, ketika dia memiliki segalanya, dia mau berbagi segalanya. Ketika dia punya kebahagiaan, dia mau membagikan kebahagiaan itu. Ketika dia punya kedamaian, dia mau membagikan kedamaian itu. Ketika dia punya kesejahteraan, dia mau membagikan kesejahteraan itu. Itulah esensi Taurat yang sesungguhnya. Esensi dari mitzwa yang sebenarnya. Karena itu tadi saya katakan Taurat, mitzwa dalam perjanjian lama itu kan mengatur relasi manusia dengan di dalam dunia ini. Dan yang Yesus harapkan dunia ini adalah dunia di mana kita saling berbagi, di mana kita saling mensejahterakan, di mana kita saling berdamai satu dengan yang lainnya. Jangan ada yang satu lebih daripada yang lain. Maka solusi apa yang Yesus tawarkan? Solusi yang Yesus tawarkan adalah hidup kekal. Bukanlah persoalan bagaimana Anda bisa hidup, bagaimana Anda bisa makmur, bagaimana Anda bisa umur panjang. Melainkan bagaimana Anda bisa membagikan hidup, membagikan kemakmuran, dan membagikan umur panjang dengan sesama atau bagi sesama di sekitar kita. Karena apa? Kalau dunia selalu berpikir bahwa kekayaan itu adalah berapa banyak yang kita raih, maka sesungguhnya manusia akan terjebak pada konflik. Yang satu akan saling menyikut yang lain, yang satu akan saling menjatuhkan yang lain. Maka hidup kekal bukan bagaimana kita bisa meraih, melainkan bagaimana kita bisa berbagi. Nah, ini penting sekali buat kita camkan dalam kehidupan kita. Kekayaan dalam konsep kekristenan. Makanya Paulus bilang di dalam Roma, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruanmu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena dunia menilai orang itu kalau kaya seberapa banyak yang dia punya. Sementara Yesus menilai orang yang kaya adalah seberapa banyak yang dia bagikan. Semakin banyak kita berbagi, disitulah kekayaan kita. Disitulah harta kita di sorga tersimpan. Maka kalimat penutup dari perkataan Yesus, ikutlah aku, akolutei moi dalam bahasa Yunaninya, bukanlah sekedar menjadi Kristen. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar memuji dan menyembah Tuhan. Melainkan bagaimana kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka ayat penutup yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua, 1 Yohanes 2 ayat 6.
Ayat ini berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, mungkin kita berkata, Yesus kan Tuhan. Yesus kan anak Allah. Bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Tapi Alkitab berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia adalah prototipenya kita. Jadi ukuran kesempurnaan hidup kita adalah apabila kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana cara Kristus hidup? Dia mau mengorbankan bahkan nyawanya bagi orang-orang. Supaya semua orang bisa bebas dari dosa. Bisa diselamatkan. Dan itulah yang akan kita peringati nanti melalui perjamuan kudus pada hari ini. Jadi kita akan memakan tubuh dan darah Kristus. Supaya di dalam hidup kita mengalir tubuh dan darah Kristus. Menyucikan kita, menguduskan kita. Tapi yang paling penting adalah mengubah karakter kita. Mengubah cara hidup kita menjadi cara hidup yang sama seperti Kristus telah hidup. Yang lebih banyak berpikir tentang bagaimana membahagiakan orang lain. Meskipun ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban bagi orang lain. Berusaha dalam diri kita untuk bagaimana membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan mementingkan hidup kita sendiri. Bukan menjadi orang yang hidup hanya untuk diri kita sendiri saja. Tapi bagaimana hidup kita bernilai bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan teman-teman semua. Tuhan memberkati. Nothing is impossible.
Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan dengan baik. Apabila di rumah kita tidak ada hosti dan juga anggur, kita bisa menggunakan roti dan juga mungkin air putih. Tapi kita percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang sudah diserahkan buat kita. Menjadi peringatan buat kita bahwa segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita telah ditebus oleh Dia. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan ini ya Bapa. Dan sebelum kami menikmati tubuh dan darah Kristus, Tuhan kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Segala pelanggaran kami, segala kegagalan kami saat kami gagal berbuat baik, atau kami gagal mengemban visi dan misimu ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat di luar sana ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan sekarang saat ini Tuhan, kami mau masuk, kami mau ingin menikmati tubuh dan darah Kristus yang menjadi peringatan buat kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat hosti atau roti di tangan kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Bapa di surga, kami percaya ya Tuhan bahwa di tangan kami inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat setiap kami ya Tuhan. Bahwa ketika kami memakannya ya Bapa, setiap kami dihisapkan masuk ke dalam karya keselamatan Kristus. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kami diingatkan bahwa dalam diri kami berdiam roh Kristus. Roh itu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami memiliki karakter Kristus dalam keseharian kami. Karenanya ya Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa peringatan ini. Biarlah menjadi peringatan buat kami. Supaya kami hari demi hari kami menjadi sama seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita makan hosti ini di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru ditumpahkan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Bapa, kami percaya ya Tuhan bahwa darah Kristus yang sudah tercurah buat kami ini, kami mau menikmatinya. Jadi peringatan buat kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa ya Bapa menjadi orang-orang yang memiliki tabiat dan karakter Kristus yang dalam diri kami ya Tuhan terpancar shalom, damai sejahtera, sehingga kami menjadi berkat buat orang lain. Kami percaya Tuhan ketika kami meminumnya Tuhan, segala pelanggaran kami sudah ditebus di dalam nama Yesus. Ketika kami meminumnya ya Bapa, segala sakit penyakit kami Engkau angkat di dalam nama Yesus. Engkau jadikan kami pribadi-pribadi anak-anak muda yang baru ya Tuhan, yang senantiasa dalam hidup kami senantiasa membawa kebenaran dalam pikiran kami, perbuatan kami maupun perasaan kami, senantiasa turut dengan karakter Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami nikmati ini semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita mau satu dalam doa. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala peringatan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau. Mari ajar kami, jadikan diri kami ya Tuhan anak-anak muda yang seturut dengan karakter Kristus. Yang dalam diri kami Tuhan ada kebaikan yang boleh dirasakan oleh setiap orang ya Tuhan. Dalam diri kami Tuhan, kami senantiasa menjadi orang-orang yang menularkan kebaikan-kebaikan ya Tuhan. Sehingga orang di luar sana boleh memuliakan Engkau melalui kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati siap kami ya Bapa. Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.
Saudaraku, kita bersyukur siang hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Pak Pendeta Yosi yang sudah memberkati kita. Dan kita berdoa supaya kiranya Tuhan menyertai, memberkati dalam pelayanan Pak Yosi dan juga Ibu Esther, dalam pekerjaan dan juga dalam keseharian Pak Yosi dan Bu Esther. Tuhan memberkati. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saudaraku, kita dudukkan kepala kita sekali lagi dan kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami sudah disapa oleh Engkau, kami sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, melalui puji-pujian, persekutuan, bahkan firman Tuhan, juga perjamuan kudus ya Tuhan, sebagai peneguhan daripada Engkau untuk setiap kami ya Bapak. Kiranya Tuhan sertai kami dalam keseharian kami, segala sesuatu yang boleh kami terima hari ini ya Tuhan, kami boleh lakukan dalam keseharian kami. Kami berdoa untuk Pendeta Yosi, Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati Ibu Esther, Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati usaha mereka. Jadikan dia terus saksi-Mu ya Tuhan, dan juga alat-Mu ya Bapa, dalam memberkati anak-anak muda seperti kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan terima kasih juga ya Bapa untuk hari ini sekali lagi ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, serta syukur kami untuk Engkau ya Bapa. Karena kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan kami sudah diberkati ya Tuhan. Karena ya Tuhan, kami mohon sekali lagi ya Tuhan, Engkau teguhkan kami ya Bapa melalui berkat daripada Engkau. Anak-anak muda, tengadakanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan dan Tuhan memberkati.